Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Malaikat Jibril alaihi salam menangis dan gemetar ketakutan. Apa yang membuat Malaikat Jibril demikian? Mari kita simak kisahnya. Malaikat Jibril alaihi salam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 19-21 berikut. Sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ars. Yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Meskipun mempunyai kedudukan tinggi dan agung di sisi Allah Ta'ala, Malaikat Jibril alaihi salam senantiasa takut apabila suatu hari kehilangan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan rangkaian pembicaraan yang berlangsung antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Malaikat Jibril alaihi salam. Dikisahkan, Malaikat Jibril menemui Rasulullah dan menyampaikan kabar kedahsyatan neraka. Malaikat Jibril berkata, neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan benar, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum saja dibuka dari neraka jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi ini akan mati. Karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk baunya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya satu mata rantai penghuni neraka diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya akan hancur berkeping-keping. Bahkan, bumi pun ikut hancur. Cukup, kata Rasulullah kepada Jibril, cukup agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku. Malaikat Jibril pun menangis. Ketika Rasulullah melihat Jibril menangis, lalu beliau bertanya, mengapa engkau menangis wahai Jibril? Engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu. Malaikat Jibril menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis, Allah yang maha mengetahui. Siapa tahu, aku memperoleh kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukan saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis yang dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut. Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah pun ikut menangis. Kedua makhluk tersebut terus menangis, hingga Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat yang lain kepada keduanya, seraya berkata, wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Barulah keduanya berhenti menangis dan merasa tenang. Dan malaikat Jibril pun kembali ke langit. Kisah berikutnya, kisah ini diriwayatkan dalam Al-Khusyu fi Salat, karya Al-Hafiz Ibnu Rajab. Jibril pernah dibuat takut ketika ada salah satu malaikat turun ke bumi. Ketika Rasul sedang duduk bersama Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan turunlah sesosok malaikat. Kemudian malaikat tersebut mendatangi Rasulullah dan Jibril. Ketika malaikat ini muncul, Rasul melihat Jibril nampak menciut dan gelisah. Malaikat itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan, jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya. Dan Rasulullah pun menjawab malaikat tadi, aku memilih menjadi Nabi yang hidup bagai hamba sahaya. Kemudian malaikat itu pun pergi meninggalkan Nabi dan Jibril. Setelah malaikat tersebut pergi, lantas Jibril berkata, kejadian ini sangat aneh sekali, malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini. Setelah malaikat tersebut pergi, Rasulullah bertanya, mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril? Dan Jibril menjawab, demi Allah, aku tidak berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat. Siapa malaikat tadi? Tanya Rasulullah. Ialah Israfil, sang peniup sangkakala, jawab Jibril. Malaikat Israfil memiliki 600 sayap sama halnya dengan malaikat Jibril. Namun, satu sayap milik malaikat Israfil setara dengan 600 sayap milik malaikat Jibril yang disatukan. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan terompet sangkakala. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Sahabat cerita langit, makhluk yang begitu agung dan mulia, seperti malaikat Jibril dan Rasulullah yang tidak diragukan lagi kedudukannya di sisi Allah, mereka masih memiliki rasa khawatir akan kemurkaan Allah Ta'ala. Mereka selalu menganggap kemuliaan yang diberikan kepada mereka adalah ujian bagi mereka. Lantas, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih berani merasa sombong dan angkuh? Semoga dari kisah ini bisa menjadi ibroh bahwa betapa lemahnya kita dan kita sangat butuh rahmat dari Allah Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.